Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video materi dari Ibu. Jangan lupa juga like, share, dan tuliskan komentar, pertanyaan, ataupun saran kalian di kolom komentar. Anak-anak, yuk kita mulai kegiatan pembelajarannya. Mempelajari tema 2, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 2 terdiri dari 4 subtema. Subtema ke-1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Subtema 2 yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Subtema ketiga yaitu menyayangi tumbuhan. Dan subtema yang keempat yaitu menyayangi hewan. Kita akan mempelajari subtema 1 dulu, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya, pada pembelajaran yang ke-1 hari ini kita mulai. Tujuan pembelajarannya ya, yang pertama adalah dengan memperhatikan tanda baca, kalian dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kemudian, tujuan yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, kalian dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar. Tujuan yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru, kalian dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Tujuan yang keempat, dengan mengamati penjelasan guru, kalian dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah. Tujuan yang kelima, dengan mengamati penjelasan guru, kalian dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Yang keenam, ya, kalian dapat memperagakan pola irama sederhana pada lagu Cemara. Anak-anak, ya, ketika kita membaca, nah, hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks, ya, yang pertama adalah lafal. Apa sih lafal? Lafal adalah pengucapan kata dengan tepat, ya, menggunakan frase yang tepat, ya. Kemudian yang kedua, intonasi suara, ya. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Sedangkan kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Kemudian yang ketiga, ya, ekspresi. Ya, ketika kalian membaca, kalian harus membaca dengan penuh perasaan. Kemudian yang keempat, tanda baca. Jika saat membaca bertemu dengan tanda koma, maka membacanya berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Saat membaca bertemu dengan tanda titik, maka kalian membacanya berhenti, ya. Kemudian baru membaca kalimat berikutnya. Membacalah dengan suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Nah, ya, ketika kecil kalian pasti ya sering dibacakan dongeng oleh ayah atau bunda. Sekarang juga mungkin kalian masih suka dibacakan ya sama ayah dan bunda. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang membaca dongeng. Akan belajar tentang unsur-unsur dongeng agar kita lebih memahami tentang isi dongeng. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema atau gagasan
yang mendasari suatu dongeng. Kemudian unsur yang kedua adalah latar. Latar merupakan keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana pada saat terjadinya peristiwa dalam sebuah dongeng. Kemudian yang ketiga, alur. Alur yaitu urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang berhubungan berdasarkan hubungan sebab akibat. Kemudian yang keempat yaitu tokoh. Tokoh merupakan para pelaku di dalam dongeng yang mengalami berbagai peristiwa pada cerita tersebut. Kemudian yang kelima, amanat. Amanat yaitu merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembacanya. Ada jenis-jenis dongeng yang banyak kita baca. Yang pertama, mite. Kemudian yang kedua, sage. Kemudian yang ketiga yaitu fabel. Yang keempat tentang legenda. Dan yang kelima yaitu tentang parabel. Nah, nanti di kelas 3 ini kalian akan belajar tentang fabel, yaitu jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Contohnya fabel tentang kancil dan buaya, ya, semut dan belalang, dan masih banyak lagi, ya. Termasuk juga di dalam fabel ini adalah cerita tentang tumbuhan. Nah, ada sebuah dongeng di buku tema kalian, di buku tema 2, halaman 2 dan 3, ya. Kalian baca dongeng dengan nyaring dan lafal yang tepat. Kalian bacakan di depan ayah atau bunda, ya. Biar ayah dan bunda yang mendengarkan dongeng yang kalian baca. Dongeng yang ada di halaman 2 dan 3 yaitu tentang pohon apel yang tulus, ya. Kalian baca di buku kalian. Kemudian, nah, ya. Ini lanjutannya ya. Nah, jika sudah kalian baca, ya, kalian kerjakan tugasnya ya. Kalian jawab pertanyaan di bawah ini ya, agar kalian lebih memahami tentang isi dongeng tersebut. Kalian tuliskan di kertas yang sudah disediakan oleh ayah dan bunda. Nah, setelah membaca dongeng, Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama, Dayu mengumpulkan 35 helai daun kering. Di kotak kedua, Dayu mengumpulkan 15 helai daun kering. Nah, Dayu mengumpulkannya seperti ini ya. Ini ada kotak yang pertama, kemudian Dayu mengumpulkan lagi di kotak yang kedua. Di kotak pertama berisi 35 daun kering. Kemudian di kotak yang kedua berisi 15 daun kering. Kemudian Dayu menghitungnya ya. Jumlahnya semuanya ada 50 daun kering. Kemudian Dayu menukar kotaknya ya. Nah, kemudian yang di kotak pertama diisi 15 daun kering. Kemudian di kotak yang kedua diisi 35 daun kering. Kemudian Dayu hitung lagi ya, betul tidak jumlahnya. Nah, ternyata jumlahnya masih
sama, yaitu 50 ya. Jadi ternyata 35 ditambah 15 sama dengan 50. Kemudian 15 ditambah 35 juga 50. Jadi 35 ditambah dengan 15 itu sama dengan 15 ditambah dengan 35. Nah, anak-anak, kita bisa coba pada penjumlahan yang lainnya ya. Ya, kita lihat ya, 120 ditambah dengan 930. Ya, coba kalian potret, betul tidak jumlahnya? 1050. Kemudian kita lakukan lagi, 930 ditambah dengan 130. 120 maksud Ibu ya. Betul tidak jumlahnya? Ternyata jumlahnya sama, yaitu 1050. Jadi ternyata 120 ditambah 930 itu sama dengan 930 ditambah 120. Ya, yaitu sama dengan 1050. Nah, kalian kerjakan latihan di bawah ini ya. Nah, ada 5. Kalian bisa lihat di buku tema kalian halaman 7. Ya. Nah. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara dapat digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Yuk kita nyanyikan lagu Cemara. Kalian bisa mencari di link YouTube yang lain tentang lagu Cemara. Sekarang coba kalian perhatikan ya di sini. Nah, kalian perhatikan, kita akan mempelajari tentang pola irama yang sama. Ya, lihat ya. Nah, kalian perhatikan baris pertama ya pada birama ini, kemudian baris kedua pada birama yang ini ya, kemudian di baris birama yang ketiga, kemudian di garis birama yang keempat. Nah, kalian perhatikan ya. Nah, baris yang pertama dengan yang kedua, kalian lihat bagaimana? Sama tidak polanya? Sama. Nah, kemudian dengan yang ketiga. Ya. Nah, yang ketiga juga sama ya. Kenapa sama? Nih, sama-sama ini dianggap satu ketukan. Ini satu, satu, satu. Jadi ada 3 ketukan ya. Ini satu ketukan sama dengan yang atasnya. Kemudian titik itu dianggap satu ketukan ya. Jika ada tanda seperti ini, berarti ini juga nilainya satu ketukan. Berarti titik ini memiliki setengah ketukan dan yang ini juga memiliki setengah ketukan. Jadi ini memiliki satu ketukan. Maka baris 1, 2, dan 3 memiliki pola irama yang sama. Bagaimana dengan baris yang keempat? Ya, kalian lihat baris yang keempat, kita lihat dulu ya. Nah, ternyata baris yang keempat juga memiliki pola yang sama ya. Nah, kalian perhatikan ya, sama. Jadi, pola irama itu bukan ditentukan dari notnya, tapi ditentukan oleh jumlah ketukannya ya. Berarti lagu Cemara memiliki pola irama yang sama
ya dan berulang dari birama yang ke-1, 2, 3, dan 4 ya. Nih, di baris yang pertama lagunya Cemara Pohon Ramping. Nah, ini juga sama ya. Nah, dengan lagu yang baris keduanya ya, di birama yang keduanya ya. Daunnya halus langsing. Nah, nanti kalian bisa mencari ya lagu tentang Cemara ini ciptaan Ate Mahmud ya. Kalian cari di link YouTube yang lainnya ya, agar kalian bisa menyanyikan lagu Cemara dengan baik ya. Nah, materi hari ini sudah selesai ya anak-anak ya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi